Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz Ustadzah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Ustadzah sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk menghadiri penghibasan modul 1.1.4 budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru oleh saya Novia Karyawati, CGP Angkatan 9 Kota Surabaya, berasal dari SD Islam Al-Mubarak. Nah, di modul 1.4 ini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini terdiri dari 4 ilusi. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya, guru ini tidak dapat memaksakan siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulang suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa itu membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung kita mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, kita beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Suasana positif ini sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungan. Nah, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Saya lanjutkan, apa makna disiplin? Dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain.
untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi merasa bahwa terpaksa untuk melakukan disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kita menanamkan disiplin kepada anak itu bukan karena kesadaran diri, tetapi karena keterpaksaan. Nah, ini dokumentasi yang saya lakukan, disiplin positif yang saya lakukan selama di SDIA Mubarok. Sebenarnya masih ada beberapa foto lagi, tetapi ini yang saya tampilkan. Yang pertama, saya berusaha untuk mengikuti kegiatan atau program-program yang program-program dari SDIA Mubarok. Salah satunya adalah keagamaan. Kemudian saya berusaha untuk datang tepat waktu dan menyambut kedatangan murid dengan senyum, ya. Jadi kalau kita menyambut kedatangan murid di depan masjid itu harus dilakukan dengan senyum. Nah, yang ketiga, ini adalah dokumentasi ketika saya mendampingi murid saya atau murid-murid pada setiap momen. Jadi setiap momen itu diusahakan untuk tidak melewatkan, ya, apapun itu, karena momen itu tidak akan berulang. Nah, lanjut yang terakhir, dokumentasi foto. Saya berusaha untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, okay? Saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu untuk penyelesaian tugas maupun maupun membahas kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kalau bicara motivasi perilaku manusia, ini menurut Dean dosen. Nanti panjenengan semua introspeksi, ya. Ini motivasi panjenengan ini yang bagian mana? Ya, yang pertama, motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini kita melakukan sesuatu, kita termotivasi karena supaya tidak dihukum, supaya tidak ditegur, ya, supaya tidak istilahnya itu disindir atau dan lain-lain, ya, sanksi, ya, terkena sanksi. Dan yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan, ujian, penghargaan dari orang lain. Itu kalau yang pertama. Nanti introspeksi, ya, introspeksi diri di bagian mana yang motivasinya teman-teman ini melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas itu didasari oleh apa. Dan yang terakhir, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sedikit berbagi praktik baik kenapa saya mengikuti guru penggerak. Mohon izin, ya, sana dulu. Nah, jadi program guru penggerak ini adalah program dari pemerintah. Ustaz Dwi selalu nge-share info yang ada, info dari pemerintah itu selalu di-share, termasuk guru penggerak. Nah, kenapa kok saya ada di angkatan 9? Sudah 2 kali saya mengikuti seleksi gagal. Dan ini adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama, saya gagal di administrasi, dan yang kedua, saya gagal di tahap yang pertama karena saya mengikuti pengajar praktik. Salah pencet waktu itu ceritanya. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengikuti program angkatan 9. Jadi setelah ditutup pengajar praktik, saya langsung klik angkatan 9. Waktu itu Ustaz Dwi ngejarnya yang di grup itu di-share itu sebelum saya daftar di angkatan 9. Nah, saya termotivasi untuk mengikuti guru penggerak. Salah satunya adalah saya kepingin nambah ilmu. Jadi memang benar sekali, setelah saya terjun di guru penggerak, tugas memang banyak, tapi banyak hal-hal yang
tidak saya tahu. Jadi selama saya mengajar hampir 13 tahun itu banyak hal yang tidak saya tahu di sini. Jadi saya banyak belajar di program guru penggerak. Nah, motivasinya apa? Motivasinya ya ini untuk menjadi orang yang menghargai diri saya sendiri. Saya tidak ini dari diri saya ya. Saya tidak tidak butuh penghargaan, tapi saya memang benar-benar ingin menambah ilmu saya di dunia pendidikan. Lanjut, ada yang mau ini introspeksi? Bagian mana motivasinya? Selama ini melakukan datang pagi, piket pagi datang. Nah, datang pagi itu motivasinya yang mana ya? Oh, yang pertama ya, yang pertama. Karena takut ini yang pertama ya, ini biar tidak kena hukuman. Oh, biar tidak kena hukuman, karena kena ini ya, kan kena poin ya kalau datang kan lama. Oke, tidak apa, ini tidak negatif kok. Dan ini tidak negatif, tetapi ini memang buatan ini tidak negatif dan tetap positif karena motivasi itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Cuman ya memang harus diperbaiki untuk motivasinya supaya lebih baik. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ada 3. Yang pertama adalah tanpa kekerasan. Ya, ini merupakan cambukan untuk saya sendiri ketika saya mendapat materi ini. Selama ini saya mengajarkan anak atau saya mendidik anak ini memang agak keras. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi kita harus komunikasi terlebih dahulu ke apa yang dilakukan anak, kita komunikasikan dengan baik supaya tidak muncul ancaman dan kekerasan. Sekarang lagi marak-maraknya bullying. Kemudian yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku kita. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan diri, keyakinan kelas, perilaku mereka, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Biasanya kan kalau kita nanti kalau nggak mau nulis, saya tambahin lagi loh ya ininya catatannya tuh sering seperti itu ya kan. Terus nanti kalau nggak mau nulis nggak istirahat loh ya. Nanti kalau nggak mau nulis nggak pulang loh ya. Itu kan juga termasuk dalam ancaman atau hukuman. Lanjut. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita berdiri sejenak yuk, kita nyanyi lagu 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya? Belajar Pancasila, beriman ya. Siap ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tangan Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, tapi kalau kita bicara merdeka dengan anak-anak, mungkin pemikiran mereka bebas untuk melakukan apapun. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Jadi tidak hanya memerintah orang lain, tapi juga kita juga memerintah diri sendiri untuk melakukan itu. Nah, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya kalau di dalam kelas itu adanya peraturan ya, benar ya, bukan keyakinan. Ada yang di dalam kelasnya ada keyakinan kelas 2 peraturan adanya ya, kelas 3 peraturan, kelas 4 kesepakatan ya, kesepakatan, keyakinan, kemudian kelas 5 peraturan, kelas 6 kesepakatan ya. Jadi mulai hari ini kita ubah peraturan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Jadi kalau yang namanya peraturan itu anak-anak pasti akan terikat dalam peraturan itu. Tetapi kalau keyakinan dan kesepakatan itu berasal dari anak-anak sendiri. Nah, ini video penerapan yang saya lakukan bersama anak-anak kelas 6. Kita simak dulu ya. Ambil surat pindah. Nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu supaya perjalanan di kelasnya lancar, tidak ada halangan, tidak ada masalah, pasti punya impian atau angan-angan, harapan. Kira-kira nanti saya mau apa ya? Ya, coba kita kalian dulu ya impian dan harapannya. Ada yang bisa memberikan apa? Impiannya apa sih? Nanti apa sih nanti semangat belakang ya? Gambarnya Masya Allah, asli maaf. Terus jalan dua. Ayo apa? Jangan macam dia. Kelasnya bijak lagi. Yang ketiga, saya ingin mendapatkan impiannya apa sih nanti selama 1 tahun dan
Menghias kelas. Menghias kelas. Membersihkan kelas. Berarti kelasnya bersih ya intinya ya. Bikin kelas yang bersih. Ya, boleh membawa HP. Boleh membawa HP. Ada lagi? Ya, Mas Arif. Pendapat maksudnya gimana? Oke, jeda. Oh ini pergantian ya. Ada jeda. Ini pergantian jam. Saya lagi kelas yang keempat. Tapi gimana? Tidak cukup ya. Nah, anak-anak ini adalah tujuan pembalasan yang ingin kalian buatkan selama kalian hidup. Selanjutnya, harapan kalian ini harus disesuaikan agar dilaksanakan secara bersama anak sukses semua harus anak berhasil semua harus berhasil. Kita lanjutkan untuk impian dan harapan. Kalau hasilnya akan berjalan selama 1 tahun ya, akan berjalan selama 1 tahun. Nah, jalannya ini pasti tidak berubah. Hanya kita akan membuat keyakinan atau menulis keyakinan dan tulisnya ini ya anak-anak satu saja boleh berdua nanti dan kita sepakati mau namanya keyakinan pasien bagaimana ya kalian jalankan ini selama Oke, kalau sudah langsung ditempel di papan tulis ya post-itnya. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Nanti kita sepakati ya, setuju atau tidak. Untuk yang pertama, ini adalah menghias kelas dengan kompak. Apakah ini dijalankan selama 1 tahun? Iya. Kalau biasanya dijalankan selama 1 tahun, berarti kalian sudah stop. Tidak ya, oke, sudah. Yang kedua, ada minat di sekolah yang berkelas harusnya nanti dimasukkan impian ya Raya. Terus yang ketiga, sering membersihkan kelas setiap pagi dan setiap pulang sekolah. Gimana ini berarti keyakinan kelas apa nih? Keyakinan kelas. Yes. Kalau keyakinan kelas berarti hubungan dengan apa? Berarti keyakinan kelas apa? Menjaga kebersihan. Oke, kita lanjut. Kelas bersih, mari berkata yang baik, saling menghormati. Kita bagian kelas yang kedua ya. Setuju nih? Setuju, saling menghormati. Lanjut, kita lanjut. Buang sampah pada tempatnya itu juga termasuk menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah.
belum termasuk keyakinan Persia yang masuk di India. Datang tepat waktu. Ini adalah apa namanya disiplin. Datang tepat waktu. Ini sama, ayo sama pada tempatnya, ayo bersihkan kelas sama, kemudian sering bekerja kelompok ya, biar kelasnya itu bisa di sini berkolaborasi. Ada lagi keyakinan kelasnya berkata, ada nggak ya tadi yang berkata sopan ya? Kita datang pagi memakai atribut lengkap disiplin. Memakai atribut lengkap itu termasuk disiplin. Tapi saya tulis di sini disiplin. Tadi ada yang jawab berkata sopan tidak? Ada. Harus itu. Ada dia yang kelas. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ada keyakinan kelasnya di sini kalian pernah mendengar 5S yang mana salah, sopan, santun. Itu juga bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang coba salah satu anak mencoba untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dikasih Tuhan. Siapa yang mau maju di depan untuk membacakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hasil diskusi keyakinan kelas adalah pertama, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kedua, saling menghormati. Ketiga, datang tepat waktu. Keempat, berkolaborasi kelas otak atau sulit. 5. Menggunakan atribut lengkap. Yang 6. Berkata dengan baik. 7. 5S. 5S artinya pertama, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kalian tanda tangan di bawah satu bukti bahwa kalian ini dideklarasikan ya bahwa kalian bisa ya tanda tangan satu persatu maju. Kita mati.
Oke, sebelum deklarasi keyakinan kelas ini selesai, saya harap kita ya, itu tadi video penerapan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 6. Nah, nanti Ustadz-ustadz ini bisa menerapkan juga di kelasnya masing-masing ketika awal ajaran baru. Jadi kita buat keyakinan kelas selama 1 tahun ajaran itu, supaya ketika anak-anak melakukan kesalahan itu kita hanya menunjukkan keyakinan kelasnya tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memberikan ancaman atau sanksi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk video keyakinan kelas saya ini? Atau mungkin ada pendapat? Ya, ada mungkin ada pendapat terkait video saya tadi. Ada? Silakan Ustaz Basir. Terkait keyakinan kelas. Okay. Yang selama ini kan memang kebanyakan kita akrab dengan peraturan kelas. Bahkan dari peraturan kelas pun dulu hanya mayoritas satu pihak, dari guru membuat, kemudian disepakati. Kalau memang para siswa dikasih kesempatan untuk diskusi, itu baik, tapi kan ada juga yang satu lagi. Nah, sekarang kan kalau misalkan ada keyakinan kelas itu, apakah berbeda jauh kalau kita menggunakan istilah peraturan kelas dan keyakinan kelas? Baik, terima kasih. Jadi yang seperti di awal tadi ya, peraturan itu biasanya memang terikat ya, dan itu hanya satu pihak saja. Nah, sedangkan keyakinan kelas kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi keyakinan kelas apa selama 1 tahun nanti yang akan mereka terapkan di dalam kelasnya. Bedanya di dalam peraturan itu selalu kita menggunakan kata tidak. Jangan tidak boleh, jangan, itu kan sering. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh lari. Jangan berisik. Jangan rame di dalam kelas. Nah, itu adalah kata-kata positif. Kata-kata negatif. Nah, di dalam keyakinan kelas ini tidak ada kata negatif. Jadi semua dirubah dengan kata positif. Saya sendiri itu berusaha untuk kadang kita refleks ya, jangan rame ya. Nah, itu segera saya perbaiki di dalam kelas. Suaranya dipelankan ya, volumenya dipelankan. Ada anak-anak kelas 1 kan biasanya lari. Jangan lari nak. Nah, itu sudah saya rem sendiri kata-kata saya. Jalan. Nah, jadi kalau kata-kata negatif itu biasanya diikuti dengan jangan lari nanti. Nah, itu kan negatifnya kan berupa doa ya. Jangan lari nanti jatuh. Nah, itu berupa istilahnya itu kata-kata negatif yang selalu dihubungi dengan
doa, jangan rame ya, nanti temennya tidak dengar. Itu kan juga negatif kata-katanya. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Saya sih bagaimana? Mungkin ada masukan dari Dr. Novi. Selama ini terutama di kelas 4 ya. Ketika ada kesepakatan kelas itu kan alhamdulillah mayoritas memang awal banyak yang melanggar, mungkin karena habitnya masih pelan-pelan, namanya anak ya, jadi perlu diingatkan lagi. Ada satu anak, Yusuf A, mungkin bisa Novi bisa ngasih masukan bagaimana membuat keyakinan kelas bagi Yusuf A biar dia lebih merasa itu bahwa saya harus begini, mungkin punya pandangan. Nah, ini kalau kita bicara Yusuf A ya Pak, memang kan anak ini adalah anak spesial kan, anak istimewa lah di. Jadi kalau untuk yang anak yang berkebutuhan khusus itu memang ada poin-poin tersendiri untuk menangani. Nah, kesepakatan kelasnya ya kita hanya bisa istilahnya terus mengingatkan gitu loh. Memang sulit untuk mengajak Yusuf A ini duduk anteng, atau kita bicara pun dia akan bicara yang lain. Kita ngomong kita ngomong A, dia ngomong B, dan malah cerita sendiri. Nah itu butuh kesabaran ya untuk guru untuk selalu mengingatkan terkait dengan keyakinan kelas. Nanti kita coba, nanti mungkin Ustadz Hasyim bisa menerapkan 3 langkah restitusi untuk materi berikutnya. Ya, mungkin nanti dicoba untuk Yusuf A, langkah-langkah restitusi yang nanti saya akan tunjukkan videonya itu berdampak apa enggak untuk Yusuf A. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Saya mau tanya, kan tadi itu udah ada ada termasuk ancaman hukuman tadi itu. Ya. Nah, ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas, kita itu mensepakati kalau kelas 6 dia bintangnya berapa, dikasih berapa gitu kan. Kalau misal dia melanggar, terus saya mengingatkan nanti dia berbintang segini loh ya, apakah itu termasuk ancaman? Tapi itu sudah ada di kesepakatan sebelumnya. Ya, jadi kalau di dalam budaya positif ini bintang, reward bintang itu seharusnya tidak ada. Karena kan itu tadi ada ancaman nanti diambil. Nah, itu ada langkah-langkahnya untuk menangani anak-anak yang melakukan kesalahan. Mereka kan sudah membuat kesepakatan. Mereka sudah tahu konsekuensinya. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada di dalam kelas mereka yang didiskusikan itu ada konsekuensinya. Saya memang waktu itu saya bercerita bahwa kalau saya itu ada bintang loh, kalau anak melakukan hal baik kita masih bintang, tapi nanti kalau mereka melakukan hal yang negatif atau melakukan kesalahan, bintangnya diambil. Nah, itu sebagai sanksinya. Nah, di dalam budaya positif itu tidak ada. Tapi kalau sebagai untuk di kelas SD yaitu sebagai istilahnya itu penanaman karakter itu masih boleh, asalkan tidak sampai membuat anak-anak ini kecewa dengan bintangnya diambil sampai banyak gitu loh. Jadi ada benar-benar ada kesepakatan. Kalaupun ada bintang, mungkin di awal ada kesepakatan. Nanti melakukan kesalahan apa, bintangnya diambil berapa. Nah itu sesuai persetujuan mereka, bukan guru. Nanti kalau kamu tidak ikut sholat di masjid, bintangnya diambil 10. Tapi kita tidak tanyakan ke mereka, setuju atau enggak. Gimana, setuju apa enggak diambil 10? Mungkin anak-anak nego 5 aja loh Ustazah, atau 3 aja Ustazah. Gimana yang lain setuju apa enggak? Jadi tetap konsekuensi yang ada di kelas itu yang tidak menggunakan fisik ya pastinya itu tetap harus disetujui anak-anak melalui kesepakatan. Gitu. Terus kalau saya tidak pakai bintang tapi anak-anak ada tahu konsekuensinya itu sebenarnya gimana? Nah, itu kan keyakinan ya, tadi kan sudah dibentuk keyakinan kelas. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita berbicara dengan 3 langkah restitusi. Nah, nanti saya akan bahas di materi berikutnya 3 langkah restitusi. Nah, itu kemarin juga sempat saya ini kan ke
Zaki pelan-pelan, karena memang si anak ini hampir setiap hari kan ini apa namanya ganggu temannya kan. Nah, ini pelan-pelan saya terapkan ke Zaki dengan saya ajak berbicara hanya berdua saja. Nanti kita terapkan di 3 langkah restitusi. Oke, bisa dilanjut? Nah, baik, ini contoh keyakinan kelas tadi ya. Ini saya ambil poinnya. Hormat itu artinya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja itu kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah kita tugaskan. Itu keyakinan kelas. Sama dengan kita sebagai guru, itu kan juga memiliki keyakinan kelas bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk anak-anak. Disiplin, kami meyakini bahwa sangat penting untuk datang tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Ya, pada suatu kelompok itu diterima dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang juga harus kita pahami di dalam murid kita. Karena anak-anak berulang di dalam kelas maupun di dalam sekolah, itu pasti mereka tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu pasti butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh kesehatan, butuh pakaian. Nah, komponen psikologis dari kebutuhan ini itu kebutuhan akan perasaan aman. Itu juga harus kita pahami di dalam dirinya anak-anak atau dirinya siswa. Rasa kasih sayang dan diterima. Anak berulah. Kenapa sih? Oh, ternyata dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Itu kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan kebebasan itu merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan ini kita sudah berikan ke anak-anak melalui pembebasan pemilihan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, dari 17 ekstrakurikuler ini mereka bebas untuk memilih mana bakat dan minat mereka. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tidak hanya anak-anak ya ini ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk semua usia, untuk semua usia. Jadi kita juga butuh kesenangan, kita juga butuh bermain, kita juga butuh tertawa. Jadi kalau anak-anak yang kita lakukan selama ini, Merdeka itu sudah mengajak anak-anak outing class ya, belajar di luar, itu kita sudah memberikan kebutuhan akan rasa senang kepada anak-anak. Tidak hanya duduk manis di kelas mendengarkan gurunya ceramah, mendengarkan gurunya bercerita. Ya, kemarin Ustadz Nurul sudah melaksanakan outing class di taman ya Ustadz Nurulnya. Kita berencana untuk membersihkan taman ya Ustadz Nurul. Tamannya warga mau kita bersihkan supaya bisa untuk tempat bermainnya anak-anak. Lanjut ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita bagian yang mana ya? Ayo kita introspeksi semuanya ya. Yang pertama, penghukum. Ya. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Hei, awas ya, jangan lari. Nah, ini posisi kontrol guru penghukum.
Terus no ya. Ya, itu secara ini ya, refleks ya kita selalu ini, apa namanya, posisi kontrol diri kita. Yang ketawa ini merasa ya, mohon maaf saya juga merasa. Ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini bagaimana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Jangan gitu ya nak, nanti Ustazah Novi dimarahi Ustazah Dwi. Jangan seperti itu ya. Kalau kamu seperti itu pasti nanti orang tuamu kecewa. Nah, di sini letak mereka akan merasa bersalah. Mereka akan merasa apa yang mereka lakukan ini tidak dikehendaki. Nah, ini saya juga sering. Ini saya juga sering ya. Jadi jangan apa namanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Sudah dibilangi kemarin, sekarang diulangi lagi. Tapi tidak dengan menggunakan suara yang keras ya, dengan lagi. Kemudian sebagai teman. Nah, apakah ini negatif atau positif untuk sebagai teman? Pada posisi ini, bagaimana selayaknya guru bersikap? Tentunya guru akan menyakiti siswa, tetapi tidak akan menyakiti siswa, tetapi melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswa dengan berkata, ayo bantulah demi ibu. Ini ada negatif, ada positif. Positifnya, anak ini akan dekat dengan kita. Kita bisa mengontrol mereka. Negatifnya, ketika si anak ini tidak mendapatkan apa yang dia mau dari gurunya, maka dia akan kecewa. Lanjut, monitor posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini memantau dari peraturan dengan memisah hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan, peraturannya apa ya? Apa yang bisa kamu lakukan? Seperti itu. Nah, yang terakhir ya ini yang apa namanya kita semua harus belajar di sini, termasuk saya. Ya, termasuk saya sebagai manajer. Sebagai manajer itu merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Ya. Kata-kata seorang manajer, apa yang kita yakini? Ini dikembalikan kepada keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi antara guru dan murid ini saling berkomunikasi untuk memecahkan masalahnya. Dia sendiri yang akan menyampaikan atau mengatasi permasalahan. Monggo, ini ustadz-ustadzanya yang bagian mana ya? 1 dan 2. Iya, 1 dan 2. 1 dan 2. Kalau teman ini tidak terlalu, ya, jarang kita temukan. Kemudian yang ini yang sulit. Kita coba belajar untuk menjadi manajer ya. Mulai hari ini saya sendiri juga akan belajar untuk menjadi manajer. Untuk mungkin akan sulit karena belum terbiasa. Nah ini restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini adalah menurut dosen 2004. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini segitiga restitusi. Ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagian-bagian ini ada kata kuncinya. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk yang validasi tindakan yang salah, dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini penjelasannya. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-kata yang bisa kita berikan ke anak-anak ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kamu. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kata-kata yang bisa diberikan ke anak-anak adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, untuk menanyakan keyakinan, jadi ini berkesinambungan ya tiga segitiga itu, tetapi tidak harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak harus dilaksanakan secara berurutan, disesuaikan atau dikondisikan disesuaikan dengan apa yang dilakukan anak-anak, kesalahan apa yang dilakukan anak-anak. Kalau kesalahan itu tidak terlalu berat, ya tidak perlu melakukan secara berurutan atau ketiga-tiganya. Cukup salah satu saja yang diterapkan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kata-kata yang bisa diberikan ke anak-anak, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakat. Ini video penerapannya bisa dilihat, mungkin nanti ini saya ambil video ini bersama Nando dan Elvin. Hai, selamat Nando. Selamat duduk. Iya, Mas Nando. Kalau tidak kenapa ada yang memanggil Mas Nando? Tahu kenapa? Karena keluarga dan melakukan kelas di kamar masing-masing dan jangan kemarin. Nah ini benar ya, tadi pagi ada yang bilang beberapa waktu kalau Mas Nando kita juga kenapa karena itu dilakukan? Ini validasi tindakan yang salah. Bercanda? Iya benar bercanda ya. Tetapi juga suka bercanda, tetapi juga suka main-main. Tetapi apakah Mas Nando masih ingat dengan keyakinan kelas? Ingat ya, tahu keyakinan kelasnya apa nak? Saling menyayangi teman. Betul, saling menyayangi dan saling menghormati. Lalu apa yang harus Mas Nando lakukan setelah melakukan kejadian kemarin? Terus ada yang mau dilakukan lagi? Apa lagi yang mau dilakukan? Terus apa lagi? Tidak bercanda yang berlebihan. Karena kalau bercanda yang berlebihan itu bisa membahayakan semuanya, nah, ya. Harus ingat-ingat itu, ya. Boleh bercanda, boleh. Tidak ada kok yang melarang bercanda, tapi juga suka bercanda, tapi juga suka bermain-main. Tapi
Terus berhati hati jangan sampai melukai autornya. Ini Mas Nando, terima kasih Mas Nando. Nah, ini tadi video dari Nando yang melakukan kesalahan mengunci temannya di kamar. Ada yang mau memberikan komentar? Yang bisa memberikan komentar? Jadi di dalam melakukan tindakan restitusi ini tadi, saya tidak solusi apa yang dilakukan itu hanya berasal dari anaknya. Dia bercerita sendiri apa yang dilakukan, kenapa dia melakukan hal tersebut, dan apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya atau memperbaiki kesalahan. Itu tidak berasal dari gurunya, tapi berasal dari dirinya sendiri melalui apa? Keyakinan kelas. Dia tahu keyakinan kelasnya apa. Oh, keyakinan kelasnya harus menghormati, harus menyayangi. Berarti dia tidak boleh dia tidak misalnya kesalahan ini itu sudah melanggar keyakinan kelas. Gimana kata sih untuk penerapan ke Yusuf A? Coba saya terangkan. Ya, monggo. Itu berarti di dalam keyakinan tidak ada pembahasan terkait mungkin sanksinya. Tidak ada. Ketika hanya ada yang melanggar, baru diajak membahas kesalahannya, terus dia diarahkan biar apa yang pantas itu pakai sanksi atau tidak? Tidak ada. Jadi di dalam penerapan disiplin positif ini tidak ada sanksi. Berarti hanya dibahas bahwa dia melakukan kesalahan. Iya, kesalahannya apa, dan dia tahu keyakinan kelasnya apa. Kemudian di dalam, kalau dia meyakini keyakinan kelasnya, pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi intinya itu kita mengingatkan keyakinan kelasmu apa sih. Berarti kalau keyakinan kelasmu seperti ini, kamu harus bagaimana? Oh, saya harus menghormati teman saya. Oh, berarti saya harus menyayangi teman saya. Berarti saya harus menghargai teman saya. Itu di usia SD semua, kelas 1 sampai 6. Iya, dari usia SD sampai tingkatan lanjut dari SMA, ya. Memang kalau di SMP dan SMA kemarin tuh SMA terbahas juga. Waktu itu ada kasus 2 anak yang bertengkar di lapangan basket. Waktu itu kan ada anak yang banyak anak kan di lapangan itu. Nah, solusi yang harus dilakukan gurunya apa? Apakah dia memanggil 2 anak ini untuk di tempat tersendiri, ataukah dilaksanakan restitusi di lapangan itu? Itu kalau untuk anak SMP dan SMA. Mungkin anak SD juga sama ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya itu berbicara dengan anak ketika dia melakukan kesalahan itu di depan orang lain, karena itu psikologis. Pasti dia akan ngomong aku salah dan malu ya. Tadi kan untuk terkait kasus Nando. Iya. Itu kan karena Nando mengunci Tegar ya. Iya. Apakah hanya Nando yang direstitusi? Tegar apakah perlu direstitusi juga atau tidak? Nah, selaku korban. Oke. Waktu itu Tegar ini tidak melakukan apa-apa, Ustaz. Jadi dia tidak melakukan istilahnya dia tidak males apa yang dilakukan oleh Nando. Jikalau si anak ini atau Tegar ini membalas, dalam arti 2 anak ini akhirnya bertengkar di tempat, nah dua-duanya juga harus direstitusi. Tapi karena si Tegar ini tidak melakukan apapun untuk Nando, dia tidak membalas karena dia sudah ketakutan tadi ya, jadi dia tidak dilakukan restitusi. Seperti itu. Ada lagi?
ini video yang kedua ya. Ini videonya dengan kasus terlambat datang ke sekolah. Ini nanti kalau guru-guru yang terlambat bisa saya restitusi ya. Yang sering datang terlambat. Sebenarnya ya sering terlambat ya tidak. Iya, ada laporan sering tiket. Kalau ada ini sering terlambat. Coba kalau pengen tahu apa sih sering terlambat? Sudah lama, ngapain kok sampai tidurnya kemalaman? Main HP ya? Oke, boleh. Saudaranya juga suka main HP. Saudaranya juga tidurnya sering tidur malam. Tapi kita harus tahu tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai siswa. Mas Elvin masih ingat tidak nilai-nilai kelasnya? Masih ingat ya, nilai kelasnya apa nanti? Disiplin. Jadi kalau disiplin itu harus bagaimana? Terus tidak terlambat. Baik. Sekarang apa yang harus dilakukan Mas Elvin untuk memperbaiki kesalahannya? Harus tidur. Selain itu ada lagi tidak bermain HP terlalu malam. Namanya tidurnya juga diatur supaya tugas sekolahnya kemudian masuknya Mas Elvin juga tidak terlambat. Kalau Mas Elvin tidak terlambat kira-kira Mas itu dijalankan itu ya kan? Oke, terima kasih Mas Elvin. Nah, ini video restitusi yang kedua dengan kasus anak sering terlambat datang ke sekolah. Mungkin di antara Ustadz Ustadzah jika ada anak-anak siswanya yang sering datang terlambat bisa dicoba untuk melakukan restitusi seperti ini, 3 langkah restitusi, dan setelah itu kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dari materi yang pertama tadi, keyakinan kelas, kemudian 3 langkah restitusi. Ya. Terkait restitusi kan memang menyikapi anak yang tadi masalah. Ya. Kalau anak yang bermasalah dengan orang tuanya pasti ada masalah juga. Apakah kita cukup ke anak atau perlu ke orang tuanya? Misalkan sering dimarahi anaknya atau sering melakukan kekerasan, itu kan kita kalau tidak ke orang tuanya dengan anaknya kan kurang berdampak. Itu bagaimana? Betul. Baik, terima kasih Ustaz Hasim. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya si anak ini ketika kita melakukan restitusi dan mereka mengungkap bahwa terjadi di keluarganya, maka ya mau tidak mau kita harus restitusi ke orang tuanya. Jadi bisa, boleh kita panggil orang tuanya. Jadi istilahnya kita cross check klarifikasi permasalahan si anak tanpa kita tetap harus orang tuanya sendiri yang berbicara apa yang sebenarnya terjadi, dan kita hanya memberi pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan permasalahan si anak di dalam kelas ini. Jadi cuman berhati-hati ya kalau kita bicara dengan orang tua, jangan sampai nanti kita mengucapkan bahwa anaknya bilangnya orang tuanya seperti ini. Nah, itu nanti akan terjadi permasalahan yang berlanjut dengan si anak. Ada lagi? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Ustadz Ustadzah? Sudah siap untuk keyakinan kelas? Mungkin ini sudah pertengahan ya.
udah pertengahan tidak apa-apa lah dicoba untuk keyakinan kelasnya, khususnya kelas-kelas yang masih ada peraturan. Jadi diusahakan ya diganti dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun ucapan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sama-sama nih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto sebentar.